Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 27 Februari 2026, saya menyapa saudara dari kantor pusat IRMC. Saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman dan saya memberi tema pekerjaan sang diabolos di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diabolos itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pemfitnah, juga iblis, juga disebut sebagai pendusta atau bapa pendusta, kemudian disebut juga sebagai bapa penuduh, dan juga disebut sebagai ia yang berbicara jahat. Itu definisi dari diabolos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehancuran manusia, berbagai masalah yang menimpa manusia itu pada hakikatnya karena ulah sang diabolos ini. Di balik kehancuran keluarga Ayub ketika ekonominya dihancurkan, ketika kesehatannya direnggut, bahkan ketika keluarganya menjadi berantakan, semua yang menciptakan itu, di balik yang terjadi semuanya itu adalah pekerjaan dari diabolos atau iblis atau pemimpin iblis. Saudara, diabolos ini tidak membuat orang kesurupan, saudaraku, tetapi lebih bekerja kepada pikiran orang, mempengaruhi pikiran supaya manusia berbuat jahat, seperti 2 Timotius 3 itu, saudaraku, kondisi manusia akhir zaman, rupa-rupa yang dikerjakan oleh manusia akhir zaman, berbagai macam kejahatan yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 yang jumlahnya ada 18 macam kejahatan itu, saudaraku, itu diilhami oleh sang diabolos. Jadi diabolos itu tidak membuat orang kesurupan. Kalau yang membuat orang kesurupan itu adalah roh-roh kecil atau roh-roh jahat, demon bahasanya, saudaraku. Tetapi bukan pribadi sang diabolos sendiri. Karena sang diabolos sendiri adalah predikat dari Lucifer setelah jatuh ke dalam dosa. Lucifer itu sebetulnya nama bagus, nama yang artinya adalah pembawa cahaya atau pembawa terang. Tetapi ketika dia jatuh, maka dia kemudian memiliki predikat sebagai diabolos atau bapa pendusta atau bapa penuduh. Dan ini pertama kali ditulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4. Dibaca Pak Nendra, Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Amin. Sampai di sini dulu. Iblis di akhir zaman digambarkan sebagai naga, dan naga di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 3, nanti selanjutnya di dalam ayat 9 dipertegas bahwa naga itu adalah sang diabolos. Saudara, dibaca Pak Nendra ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 9 dan ayat 10 coba dibaca. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan. Iya, yang disebut diabolos atau Satan. Terus, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, malaikat-malaikatnya ini disebut juga dengan roh-roh jahat. Saudaraku, ini yang sering kali membuat orang kerasukan-kerasukan. Tetapi sang diabolos sendiri itu tidak membuat orang kerasukan, tetapi lebih kepada mempengaruhi pikiran manusia, seperti pekerjaan Lucifer setelah jatuh itu kemudian mempengaruhi pikiran manusia, hati manusia supaya menjauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-10 dibaca Pak Nendra. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita,
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Saudaraku, jadi diabolos itu merupakan bapa pendakwa atau bapa penuduh di balik hancurnya keluarga Ayub, ekonomi Ayub yang rusak. Saudaraku, itu yang mengerjakan adalah diabolos. Kemudian di balik sakit penyakit yang menimpa Ayub yang begitu luar biasa, itu juga sang diabolos. Kemudian yang mengerjakan retaknya rumah tangga Ayub sehingga istri Ayub itu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Baiknya engkau mati saja, saudaraku. Seorang istri kalau sudah mengucap demikian, saudaraku, itu berarti kan sesuatu yang luar biasa. Keretakan rumah tangga yang begitu dahsyat dan luar biasa. Di balik itu yang mengerjakan juga adalah sang diabolos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ditegaskan bahwa naga yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 itu adalah sang diabolos. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Bisa diartikan sebagai iblis, kemudian pemfitnah, kemudian ia yang suka menjelekkan orang. Jadi iblis itu pekerjaannya suka memfitnah, saudaraku. Memfitnah itu menyebarkan sesuatu kasak kusuk yang menimbulkan perpecahan, saudaraku. Kemudian menjadi penuduh. Saudaraku, orang yang sudah bertobat itu jangan dituduh, saudaraku. Ya, bertobat itu memiliki proses, saudaraku. Ketika orang itu sudah bertobat, Tuhan mengampuni secara total. Bahkan sebagai manusia, kita juga diperintah untuk memiliki karakter pengampunan secara total. Saudaraku, orang yang sudah diampuni secara total oleh Tuhan, itu jangan saudara usik kembali dosa-dosanya. Kemudian saudara, ini loh dosanya, saya screenshot, ini loh dosanya. Saudaraku, ditunjuk-tunjukkan. Ya, orang itu memang berdosa, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kalau dia sudah bertobat, saudaraku, hendaknya kita memiliki pengampunan seperti yang kemarin saya sampaikan di dalam kebaktian. Kita meneladani hati mempelai pria surga yang bisa mengampuni orang yang paling menyebalkan, yang paling menjengkelkan di dalam kehidupan ini. Kita harus bisa melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi diabolos itu di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 dan selanjutnya itu disebut sebagai iblis yang mencobai Tuhan Yesus Kristus. Itu disebut juga, ditulis sebagai diabolos juga. Saudara, ini panjang kalau dibaca. Kemudian di dalam Yohanes pasal 8 ayat 41 sampai 44, diabolos atau iblis yang jatuh itu, atau Lucifer yang jatuh itu disebut sebagai pembunuh dan bapa segala dusta. Jadi orang kalau memiliki hobi membenci, di mana membenci itu sama dengan membunuh, itu secara spiritual, saudaraku, dia sedang melakukan pekerjaan apa yang dikerjakan oleh sang diabolos, diilhami oleh sang diabolos. Orang kalau berdusta, hobinya berdusta, menyebarkan dusta, membual, saudaraku, itu dia hatinya juga sedang dipengaruhi oleh sang diabolos. Karena sang diabolos itu tidak merasuki orang sehingga orang berteriak-teriak, merasuk itu tidak. Karena sang diabolos itu pemimpin dari kuasa kegelapan yang dahulunya adalah Lucifer. Tetapi setelah jatuh, maka dia kemudian disebut sebagai sang diabolos. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 41 sampai 44, di mana diabolos itu disebut sebagai pembunuh dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 41 sampai 44 dibaca, Pak Nendra. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Terus, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?
sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Sang diabolos ini adalah, saudaraku, penggerak berbagai macam dusta, penggerak berbagai macam pembunuhan. Dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ini kepada orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai keturunan Abraham juga. Waktu itu disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi mereka membenci Tuhan Yesus. Mereka membenci orang yang menyampaikan kebenaran. Nah, bahkan mereka ingin membunuh. Nah, karena ada keinginan membunuh, ada keinginan jahat, ada keinginan yang tidak baik, bahkan ada kebencian, maka dipastikan di sini dikatakan iblis yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi kalau di dalam hati seseorang itu ada kebencian, ada amarah, ada rasa ingin membunuh, saudaraku, ini tidak datang dari Bapa Surgawi, tetapi hati dan pikirannya itu sudah dikuasai oleh sang diabolos tadi, sudah dipengaruhi oleh sang diabolos, saudaraku. Sebab kalau seseorang itu bapaknya adalah Allah, maka orang itu akan mengasihi Tuhan Yesus. Orang itu akan menyayangi Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu rupanya tidak mengasihi Tuhan Yesus, bahkan ingin membunuh. Sampai sekarang, saudaraku, banyak di antara bangsa Yahudi yang tidak menyayangi Tuhan Yesus Kristus. Nah, di akhir zaman akan ada kegerakan besar menjangkau bangsa Israel, di mana itu merupakan momentum besar di akhir zaman yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Ketika kita sebagai jaitun liar akan dipakai oleh Tuhan untuk pertobatan bangsa Israel, kita akan dipakai untuk melawat di dalam satu kegerakan besar di akhir zaman yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau di dalam diri seseorang memiliki nafsu bunuhan, pengen membunuh, pengen menyerang, penuh kebencian, kemudian tidak hidup dalam kebenaran, saudaraku, membuat informasi-informasi itu menjadi salah, membelokkan informasi, itu pekerjaan diabolos, saudaraku. Sejak dulu pekerjaan diabolos itu membuat informasi itu salah. Saudaraku, ketika Hawa jatuh dalam dosa, tentang buah pengetahuan baik dan jahat, itu informasi dari Tuhan diputar balikkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika seseorang itu memiliki keinginan-keinginan buruk, menjelek-jelekkan orang, arti dari diabolos itu juga berarti dia yang suka menjelek-jelekan orang. Saudaraku, itu diabolos, artinya di dalam arti juga bisa diterjemahkan seperti itu. Saudara, di dalam Septuaginta, ya saudaraku, terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani sebelum zaman Perjanjian Baru, diabolos itu pertama ditulis dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Saudaraku, kita akan baca Ayub pasal 1 ayat yang ke-6, dibaca Pak Nendra. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Ayub 1 ayat ke-6. Iya. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iya, datanglah juga iblis. Saudaraku, ketika suatu hari anak-anak Allah itu menghadap Tuhan, tentunya ini para malaikat, saudaraku. Tetapi di antara mereka datang juga iblis, disebut juga diabolos. Saudaraku, ini ayat pertama di dalam Perjanjian Lama yang
ditulis di dalam Septuaginta ya saudaraku, yang menyebut diabolos. Dan diabolos ini merupakan predikat dari Lucifer yang sudah jatuh. Itu predikatnya kemudian disebut sebagai diabolos. Saudara, Lucifer itu dulu merupakan malaikat yang mulia, bahkan dia bergelimang dengan permata. Permatanya banyak sekali, tetapi tidak selengkap imam besar ya saudaraku. Permatanya ada 9, kalau imam besar itu ada 12. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan diabolos dari apa yang pernah dialami Ayub. Yang pertama, saudara simak baik-baik. Diabolos bekerja di balik kebangkrutan Ayub. Ini diceritakan dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19. Merampas lembu, kemudian keledai, kemudian membunuh pegawai-pegawai Ayub, membakar kambing domba, merampas unta-unta, kemudian membunuh penjaganya, bahkan juga membunuh anak-anak Ayub. Ditulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19. Ini pekerjaan sang diabolos. Jadi kalau dalam hidup saudara, suatu ketika menghadapi ekonomi yang sulit, hidup saudara seperti dibuat susah begitu, saudaraku. Padahal saudara sudah taat firman Tuhan, sudah taat dengan penggembalaan, sudah taat dengan hamba Tuhan yang diurapi, sudah taat dengan firman Tuhan, tetapi saudara kena proses. Ekonomimu seizin Tuhan morat-marit. Saudara, jangan buru-buru menuduh Tuhan itu dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, atau jangan buru-buru menuduh hamba Tuhan yang engkau yakini sebagai hamba Tuhan yang diurapi dan memang diurapi Tuhan itu sebagai sesuatu yang keliru, saudaraku. Bisa jadi saudara seperti Ayub sedang diuji oleh Tuhan. Diuji untuk naik level iman saudara. Jadi di balik bangkrutnya Ayub itu yang mengerjakan adalah sang diabolos. Sekali lagi, diabolos itu bukan setan kecil yang merasuki, yang membuat orang menjerit-jerit, histeris. Tetapi diabolos itu meracuni pikiran manusia supaya manusia itu jauh dari Tuhan, jauh dari hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, dengan perkataan yang dibolak-balik, saudaraku, bahkan ini di hadapan Tuhan pun diabolos itu berani, saudaraku, ngomong. Ini yang pertama. Jadi diabolos itu bekerja di balik kebangkrutan Ayub, bekerja di balik masalah ekonomi saudara. Kalau saudara didera masalah ekonomi, masalah hutang dan lain sebagainya, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Bisa jadi saudara sedang diuji untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, diabolos yang menghadap kepada Tuhan pada Ayub pasal 1 ayat 6 itu, dia bekerja di balik sakit penyakit bara yang busuk yang menimpa Ayub. Jadi kalau saudara sakit apapun itu, baik yang terjadi pada tubuh bagian luar, bisa seperti Ayub yang berupa borok, mungkin bahkan juga mungkin kanker kulit, atau yang menimpa bagian luar, ataupun penyakit-penyakit dalam, diabetes, jantung, saudara, kolesterol, saudaraku, berbagai macam penyakit-penyakit yang tidak terlihat dari luar. Saudaraku, di balik itu semua, mungkin secara medis bisa dikatakan, oh kamu kurang olahraga, kamu kurang makan buah, kamu kurang ini, kurang itu, saudaraku. Tapi hakikat di balik itu yang sedang menyerang saudara, di balik sakit penyakit bara yang busuk, di balik sakit penyakitmu yang begitu bandel, itu sang diabolos, saudaraku. Jadi setan itu bisa membuat manusia sakit, seperti yang terjadi pada Ayub ini. Saudara, makanya saudara harus menyucikan diri, memperdamaikan hati dan pikiran, supaya kita jangan berdosa di hadapan Tuhan. Apalagi, saudaraku, kita membuat segala sesuatu yang buruk itu Tuhan betul-betul tidak berkenan. Tuhan menguji hati kita. Seperti apa hati kita itu, saudaraku. Nah, mungkin ketika saudara sakit apapun itu, jantung yang denyutnya kurang stabil, saudaraku, aritmia, saudaraku. Kemudian
mungkin gejala stroke, penyakit liver, penyakit ginjal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sedang diuji oleh Tuhan, diabolos bekerja di balik penyakit-penyakit itu. Saudaraku yang ingin membuat saudara supaya menyangkal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Kalau ternyata di balik sakit penyakit yang menimpa Ayub adalah sang diabolos atau Lucifer yang jatuh. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Amin. Jadi yang membuat Ayub ditimpa bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya, itu ternyata adalah diabolos, iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan itu menghendaki pertobatan, ya saudaraku, dari dosa-dosa kita. Dan kalau orang sudah diampuni dosanya, itu masa lalunya jangan saudara kulik lagi. Masa lalunya jangan saudara jadikan sebagai alat untuk menuduh lagi. Kalau seperti itu nanti akan terjadi seperti apa yang dikerjakan oleh sang diabolos. Dia itu menjadi bapa penuduh. Ini loh buktinya, dia itu orang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita jangan sampai melakukan hal-hal buruk, ya saudaraku. Jangan sampai kita memiliki sifat diabolos yang suka mengulik, menuduh, supaya diabolos itu sendiri menciptakan berbagai keadaan, baik keadaan kebangkrutan, keadaan sakit penyakit. Itu pertama diciptakan oleh sang diabolos. Kemudian ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, betapa beratnya sakit Ayub waktu itu, saudaraku. Dia dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya itu dilanda bara yang busuk. Nah, seorang laki-laki yang memiliki istri tentunya, kalau suaminya itu sedang sakit begitu, sakitnya keras, dari batok kepalanya sampai badannya, tangannya, ujung kakinya ada bara yang busuk, saudaraku. Ini mana tahan seorang istri, saudaraku. Jangankan kok sakit yang seperti itu, sakit yang ringan saja, sang suami sudah tidak bisa lagi bekerja karena lemah jantungnya, karena gejala stroke, saudaraku. Banyak, kemudian keluarga itu hancur. Saudara, di balik itu sang diabolos yang bekerja, saudaraku. Ingat baik-baik. Dan jangan sampai itu menimpa saudara. Ingat bahwa di balik penyakit-penyakit berat, itu sang diabolos yang melakukannya. Kemudian, saudaraku, kalau yang pertama tadi saudaraku adalah diabolos itu bekerja di balik kebangkrutan, di balik masalah ekonomi. Yang kedua, diabolos juga bekerja di balik sakit penyakit yang parah dan busuk. Kemudian yang ketiga, diabolos itu juga bekerja di balik rusaknya rumah tangga yang diberkati Tuhan. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Ayub itu kurang apa, saudaraku? Ayub itu kurang soleh seperti apa? Sampai istrinya memiliki tabiat yang demikian buruk, menghujat, saudaraku. Bahkan kelanjutan dari ayat di Ayub pasal 2 ayat 9, 10 dan selanjutnya, nasib istri Ayub selanjutnya seperti apa tidak ditulis dalam Alkitab. Ya, saudaraku, kita akan baca Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ini adalah diabolos yang merusak keluarga Ayub. Kurang saleh apa Ayub? Saudara, kalau di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah nikah saudara ada masalah, itu sang diabolos. Betapapun saudara seperti Ayub sangat saleh, kalau saudara memang diuji demikian, sedang diuji demikian, saudara tidak bisa luput juga.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan memberikan teladan, saudaraku. Dia itu mempelai pria surga yang dikhianati oleh mempelai wanitanya. Israel itu kan mempelai wanitanya, saudaraku. Tetapi Israel berkhianat sekian ribu tahun, 2000 tahun menolak dia, menyakiti, menyalibkan dia. Bahkan inisiatif untuk menyalibkan Tuhan Yesus itu datang dari Yahudi sendiri, dari bangsa Israel sendiri, dari orang-orang yang disebut sebetulnya sebagai mempelainya Kristus. Nah, tetapi Tuhan mengampuni bangsa Israel. Tuhan mengampuni bangsa Yahudi. Di akhir zaman Tuhan akan kembali menjangkau bangsa Yahudi di dalam kasih-Nya yang besar, yang disebut di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, juga disebut di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai kegerakan kuda putih. Nah, di dalam menjaga keutuhan rumah tangga, kita harus memiliki prinsip seperti mempelai pria surga, supaya keluarga kita jangan rusak seperti keluarga yang menimpa Ayub. Jadi, kita harus berteladankan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengampuni, kita akan lihat ya, di balik rusaknya rumah tangga Ayub itu rupanya sang diabolos yang bekerja. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertegunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Amin. Seorang istri ngomong kepada suaminya yang sedang sakit, saudaraku. Kamu mati saja, cepat-cepat mati, ngerepotin. Saudaraku, itu istri yang seperti apa coba, saudaraku? Nah, tetapi saudaraku, di balik itu semua adalah sang diabolos. Nah, mengenai istri Ayub memang tidak dituliskan lanjutnya seperti apa. Dia apa bertahan, tapi saya pikir ini bertahan ya. Dan nanti dipulihkan bahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti dipulihkan menjadi beberapa kali lipat, menjadi 2 kali lipat ketika Ayub bertobat. Kemudian ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Sampai Ayub juga ngomong keras pada istrinya. Kowe iki edan tenan. Bahasa Jawa ini gitu kan keras ini, saudaraku. Ini keras loh, saudaraku. Kamu ini gila. Kowe iki edan tenan, saudaraku. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Kowe ngomong kayak wong edan, saudaraku. Bahasa Jawa ini gitu. Itu kan keras sekali. Nah, ini adalah situasi keluarga yang rusak. Itu seperti itu. Sang istri ngomong, kamu sakit-sakitan aja, cepet mati saja, ngerepotin. Istrinya kurang lebih ngomongnya seperti itu. Ayub jawabnya apa? Kowe kaya wong edan omonganmu itu. Saudaraku, ini kan keluarga yang nyaris hancur. Saudaraku, nah nasib istri Ayub ini memang tidak ditulis, tapi saya yakin dia dipulihkan ya. Saudaraku, dipulihkan. Karena Ayub itu juga pemurah. Saya yakin dia juga memiliki hatinya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di tengah-tengah hancurnya ekonomi, di tengah-tengah terjadinya sakit penyakit, di tengah-tengah keluarga yang retak, saudaraku, itu kemudian muncullah orang-orang yang sok bijak, saudaraku, yang muncul dengan amsal-amsal debu menghibur, saudaraku, tetapi tidak menjadi solusi. Solusinya adalah Ayub sendiri harus bertobat. Nah, ketika Ayub itu didera oleh kebangkrutan, ternaknya habis, anak-anaknya meninggal, saudaraku. Kemudian Ayub sendiri sakit parah. Kemudian keluarganya seperti itu berantakannya, saudaraku. Kemudian tampillah orang-orang yang sok bijak dengan amsal-amsal debunya. Mereka disebut sebagai Elifas, Bildad, dan Sofar, saudaraku. Jadi seringkali di tengah-tengah terjadinya bentrok di dalam keluarga, saudaraku, kemudian datang pihak ketiga yang sok alim, saudaraku, memberikan nasihat-nasihat, saudaraku. Nah, itulah amsal-amsal debu yang sebetulnya bukan solusi. Solusi sesungguhnya adalah mengampuni, dan mengampuni sehingga semua dipulihkan, saudaraku. Jadi
munculnya amsal-amsal debu, celah ini, saudaraku, itu terjadi karena pekerjaan sang diabolos tadi, saudaraku. Jadi diabolos itu membuat Ayub bangkrut, diabolos membuat Ayub sakit, diabolos membuat keluarga Ayub itu nyaris hancur, saudaraku. Kemudian di tengah-tengah itu tampillah orang-orang yang sok bijak, yang namanya Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka menciptakan hiburan-hiburan palsu, saudaraku, amsal-amsal debu. Cara bertahan secara lahiriah menghadapi masalah-masalah itu bukan solusi. Solusi akhirnya adalah Ayub menyadari kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kemunculan orang-orang yang sok bijak yang datang dengan amsal-amsal debunya itu, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, itu terjadi ketika Ayub diuji oleh Tuhan, ketika Ayub diizinkan oleh Tuhan, diobrak-abrik oleh sang diabolos. Saat ini sang diabolos juga bekerja, bukan merasuki orang kemudian berteriak. Saudara, kalau sang diabolos itu masuk di dalam diri seseorang, itu nggak kuat, saudaraku. Antikris saja, dia itu bukan orang yang dimasuki secara total oleh sang diabolos. Diabolos hanya memberikan kekuatannya di depan binatang itu, saudara, dikatakan seperti itu. Nah, kalau ada orang mengaku dimasuki Lucifer, itu sungguh kurang betul, saudaraku. Yang sering merasuk itu adalah demon atau roh-roh jahat. Kalau Lucifer sendiri, dia masuk mempengaruhi pikiran, dia masuk mempengaruhi hati manusia, supaya hati manusia dan pikiran manusia menjauh dari Tuhan dengan berbagai macam kesulitan, dari kesulitan kebangkrutan ekonomi, kesulitan sakit penyakit, sampai dengan retaknya rumah tangga. Itu yang membuat semua adalah sang diabolos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kemiskinan, kesakitan, kehancuran keluarga adalah strategi sang diabolos. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 12 lagi, ayat 10 dan ayat 11 dibaca, Pak Nendra. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Ingat kisahnya Ayub. Jadi sang diabolos itu mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, seringkali iblis itu menimbulkan pencobaan-pencobaan, menimbulkan hal-hal buruk atas hidupmu, membuat ekonomimu hancur. Saudara, itu supaya saudara mengutuki Tuhan, membuat saudara terkena sakit penyakit, itu supaya saudara mengutuki Tuhan, membuat keluargamu retak, pertengkaran hebat, sampai istrinya bilang, kamu itu sakit-sakitan, mati aja sana. Saudaraku, itu kan perkataan yang sangat kotor lah. Kemudian Ayub juga menjawab, kamu ini seperti wanita gila. Saudaraku, itu ditulis dalam ayat loh, saudaraku. Jadi, saudara, di balik kesukaran-kesukaran yang terjadi atas hidup orang beriman, atas hidup orang-orang saleh, itu adalah diabolos. Diabolos itu bekerja mempengaruhi pikiran dan hati orang, bukan membuat orang kesurupan, ya, saudaraku. Saya kalau sama orang kesurupan tuh nggak begitu, itu cuma kroco-kroco, setan-setan kroco, ya, setan-setan yang pangkatnya itu kecil. Tapi kalau diabolos itu mempengaruhi pikiran orang. Orang kalau pikiran dan hatinya sudah dikuasai oleh sang diabolos ini, dia ditengking pun malah ketawa loh, saudaraku. Jadi diabolos itu seperti itu karena itu pribadinya Lucifer. Lucifer yang mempengaruhi pikiran dan hati manusia untuk memiliki 18 macam kejahatan seperti 2 Timotius 3 itu. Saudaraku, di sana ada
Banyak ya, nanti baca sendiri, diantaranya menjelek-jelekkan orang, ya saudaraku. Itu bahkan arti dari kata diabolos itu dari artinya juga salah satu artinya adalah yang suka menjelek-jelekkan orang. Saudaraku, itu diabolos, saudaraku. Orang jelek, dijelek-jelekan itu nggak boleh, apalagi orang baik, saudaraku, dijelek-jelekkan. Itu karakter sang diabolos, saudaraku. Jadi kita hendaknya memiliki kebijakan ya. Di sini dikatakan bahwa sang diabolos itu mendakwa saudara kita siang dan malam di hadapan tahta Allah. Tetapi nanti ketika Wahyu pasal 12 digenapi, ketika nanti anak laki-laki itu lahir, ketika bangsa Israel nanti dimeteraikan lewat kegerakan kuda putih, bangsa Israel dimeteraikan bersatu dengan kita, itu nanti waktunya sudah sangat dekat dengan waktu harpaso, saudaraku, kalau Israel sudah dimeteraikan. Jadi tanda yang sangat pasti yang akan diberikan kepada kita bahwa harpaso itu sudah dekat adalah terjadinya pemeteraian terhadap bangsa Israel. Ketika pemeteraian terjadi, kemudian beberapa bulan, 9 bulan kemudian lahirlah anak laki-laki itu, maka kemudian sang diabolos ini tidak bisa lagi naik turun surga bumi. Itulah sebabnya nanti kemudian sang diabolos ini menciptakan masa yang begitu sulit di muka bumi yang disebut sebagai masa antikris. Karena antikris, si iblis itu sudah tidak bisa mendakwa lagi, tidak bisa naik turun surga bumi. Saudaraku, kalau zaman Ayub masih bisa diabolos naik menghadap Tuhan, tetapi ketika Wahyu 12 ayat yang kelima, surga itu sudah ada yang mewarisi anak laki-laki terlahir, orang-orang yang sempurna di akhir zaman yang dilahirkan oleh gereja Tuhan itu terbentuk, maka sang diabolos itu akan jatuh, dan nanti yang akan mengikuti dia adalah sepertiga bintang di langit, bukan orang-orang sembarangan ini, saudaraku. Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Saudaraku, jadi kita bisa mengalahkan sang diabolos itu karena darah anak domba. Ya, saudaraku, lewat kekuatan korban Kristus kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Kita bisa mengalahkan pendakwa, bapa pendakwa, bapa pendusta, bapa pembunuh, yaitu iblis. Saudaraku, kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua kali ini. Diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dipulihkan semuanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa darah anak domba. Tuhan Yesus Kristus memberkati.